Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rio Riyadi, peserta Latsar CPNS Puslatbangka DOD Angkatan 16. Kali ini saya akan membahas materi tentang anti korupsi. Sebelum kita membahas anti korupsi, kita lihat terlebih dahulu nilai dasar anti korupsi. Yang pertama ada jujur, yang kedua peduli, yang ketiga mandiri, yang keempat disiplin, yang kelima tanggung jawab, yang keenam kerja keras, yang ketujuh sederhana, yang kedelapan berani, dan 9 adil. Dari 9 itu kita dapat mempelajari nilai-nilai dari anti korupsi. Setelah kita tahu nilai dasar korupsi, kita lihat rumus umum korupsi terjadi, yaitu C sama dengan D plus M kurang A. C adalah corruption, D adalah discretionary, M adalah monopoly, dan A adalah accountability. Nah, dilihat dari sifat, korupsi terbagi menjadi dua. Yang pertama, bermotif terselubung, yaitu korupsi yang secara sepintas lalu kelihatannya bermotif secara politik, tetapi secara tersembunyi sesungguhnya bermotif mendapatkan uang semata-mata. Yang kedua, bermotif ganda, yaitu seseorang melakukan korupsi yang secara lahiriah kelihatannya hanya bermotifkan mendapatkan uang, tetapi sesungguhnya mempunyai juga motif lain, yaitu motif kepentingan politik. Korupsi terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, betrayal of trust, artinya pengkhianatan kepercayaan. Yang kedua, abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga, material benefit, artinya mendapatkan keuntungan material yang bukan hanya melalui kekuasaan. Salah satu yang familiar dalam korupsi adalah pemberian gratifikasi. Ini sering terjadi di kalangan ASN, terutama para dosen, tanpa disadari. Gratifikasi meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Nah, ini yang perlu kita ketahui dan kita hindari dari gratifikasi ini. Apa refleksi dan internalisasi dari anti korupsi ini? Nah, ASN rentan sekali tergoda korupsi, baik berupa gratifikasi maupun berupa suap. Tanpa kita sadari, gratifikasi di kalangan dosen dekat sekali sebagai contoh. Mahasiswa memberikan sajian saat seminar. Sebagian menganggap biasa saja karena budaya, tetapi secara hukum itu tidak bisa dibenarkan. Maka kita harus menjauhkan diri kita dari apapun bentuk korupsi. Jangan semua dianggap remeh. Apa rencana aksi? Tentu kita harus banyak belajar lagi. Apa saja yang termasuk dalam pelanggaran korupsi, agar kita terhindar dari kasus korupsi itu sendiri. Jangan kita menganggap ini tidak korupsi, ini tidak korupsi, ini tidak korupsi. Nyatanya itu korupsi. Dan kampus harus menjadi zona integritas menuju wilayah bebas korupsi atau WBK, agar benar-benar kasus korupsi ini tidak punya ruang. Sistem yang baik, dosen yang jujur, yang mahasiswa yang berintegritas juga tidak memberikan suap kepada dosen, dosen juga tidak dengan senang hati menerima suap. Ini harus. Mudah-mudahan kita menjadi ASN anti korupsi. Demikian video ini saya buat, mudah-mudahan memberikan manfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.